Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Reza Ardiansyah Fauzi dengan NPM 197064516100 akan mempresentasikan tugas proposal jurnal penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi R06 dengan dosen penguji Bapak Dr. Agung Triayudi Eskom Mkom. Judul yang saya angkat pada jurnal penelitian ini yaitu perancangan sistem monitoring kekeruhan air menggunakan turbidity sensor berbasis microcontroller. Pada bab 1 ini kita membahas tentang latar belakang yang jurnal saya angkat ini. Jadi latar belakangnya berisi tentang air merupakan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air oleh manusia berlangsung secara terus-menerus, akan tetapi saat ini sumber daya air meliputi kuantitas air sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air yang untuk keperluan di wilayah sekitar semakin menurun. Dalam hal ini menjadi suatu tantangan dalam penggunaan sumber daya air supaya lebih cerdas dalam penggunaannya. Pada umumnya, orang-orang mendapatkan sumber daya air ini didapatkan pada air sungai yang mengalir dan mata air. Setelah itu ditampung dengan menggunakan bak penampungan maupun ember yang dapat menampung banyak air untuk kecukupan manusia. Pengisian air pada bak penampungan masih menggunakan pompa manual yang dimana cara kerjanya pompa air tersebut ditarik agar air keluar kemudian mengisi pada bak penampungan. Setelah itu apabila bak penampungan sudah terisi penuh, kita harus mematikan pompa air yang menyala tersebut secara manual. Pada saat ini air sungai sudah banyak yang tercemar oleh limbah yang dimana sangat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Salah satu pengaruh limbah yaitu bertambahnya tingkat kekeruhan air sungai. Mengkonsumsi air keruh dapat mengakibatkan timbul berbagai macam penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, tentunya tidak baik untuk konsumsi manusia dan hewan. Pada penelitian ini, permasalahan yang terjadi yaitu tingkat penggunaan air sungai yang tinggi terhadap masyarakat sekitar, namun kualitas air yang buruk akibat limbah yang mencemari air sungai dan kekurangan air yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Tujuan penelitian dan kesimpulannya yang saya lakukan yaitu untuk merancang dan membuat sebuah sistem monitoring tingkat kekeruhan air yang dapat memudahkan manusia untuk mengontrol tingkat kesulitan air ini menggunakan sensor yang sudah diprogram melalui Arduino Amiga ESP8266. Selanjutnya kita ada bab 2. Bab 2 ini berisi tentang studi literatur, yang dimana studi literatur itu berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya di jurnal-jurnal yang saya ambil untuk bahan acuan saya melakukan penelitian ini. Saya mengambil 3 penelitian dari beberapa jurnal yang saya ambil. Yang pertama pada penelitian 1 ini membahas tentang mengenai sistem yang menggunakan Arduino dan ESP8266 yang digunakan untuk media komunikasi ke server Blink yang disajikan menggunakan smartphone berbasis Android. Solusi yang diberikan berupa perangkat modul yang dapat memantau dan mengontrol kualitas kekeruhan air
yang diharapkan manusia dapat terhindar dari penyakit akibat kurangnya kualitas air yang baik untuk manusia. Kekurangan dari penelitian ini belum terjadi update data secara real time untuk memberikan informasi terhadap peneliti. Selanjutnya ada pada penelitian kedua, berbeda jurnal dari jurnal sebelumnya, membahas tentang rancang bangun alat untuk mengatur tingkat kekurangan zat cair. Sistem ini berbentuk perwarupa menggunakan microcontroller AT89S51 dan sensor fototransistor. Solusi yang diberikan yaitu meliputi kalibrasi sensor, akan ditampilkan secara online melalui smartphone dengan media Node MCU ESP826 sebagai pengendali antarmuka dan online. Kekurangannya dari penelitian ini, banyak metode yang digunakan tidak terfokus pada metode tertentu dan hasil data yang diberikan hanya melalui online saja, tidak bisa diberikan secara offline. Selanjutnya pada penelitian 3, berbeda jurnal dari jurnal sebelumnya, membahas tentang rancang bangun penguras air pada wadah penampungan berbasis turbidity sensor SEN 0189. Turbidity sensor SEN 0189 ini mengindra tingkat kekeruhan air dan nilai kekeruhan diproses pada modul Arduino Uno serta ditampilkan pada LCD. Ketika kekeruhan air melewati batas ambang sebesar 25 NTU, maka sistem akan membersihkan serta menguras air sampai wadah penampungan bersih dan air di dalam wadah penampungan kosong atau ketinggian air sama dengan 0. Kekurangannya pada penelitian 3 ini yaitu permasalahan dari pengumpulan data pengujian sensor yang telah dirangkai dan hasil yang diberikan kepada pengguna yaitu berupa notifikasi SMS. Jadi tidak begitu spesifik informasi yang diberikan kepada pengguna atau peneliti untuk melakukan pengembangan penelitian ini. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 ini berisi tentang metodologi. Metodologi ini dalam penelitian ini perancangan sistem monitoring kekeruhan air menggunakan turbidity sensor berbasis microcontroller ini. Penulis mengembangkan sistem yang ada sebelumnya dikembangkan menggunakan metode software developer life cycle atau SDLC menggunakan model waterfall. Model waterfall ini kita urutkan dari awal. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada implementation, yang keempat ada testing, dan yang kelima ada maintenance. Analisis itu terdiri dari permasalahan yang ada, kita analisis, kita observasi, kita lihat datanya, cocoknya seperti apa alat yang kita akan berikan pada permasalahan tersebut. Kita pikirkan, kita analisis semua yang ada di situ, kita overlay baik itu pengumpulan data segala macam. Setelah sudah clear, sudah sesuai apa yang kita harus lakukan, selanjutnya kita desain. Seperti apa sih yang kita ingin buat? Kita desain semua, bentuknya, ukurannya, fungsinya, segala macam. Setelah didesain, kita implementation. Kita rubah yang sebelumnya ada di gambar, kita terapkan langsung di lapangan, seperti itu. Lalu setelah implementation sudah selesai, selanjutnya ada testing. Testing itu kita coba alat tersebut seperti apa cara kerjanya, hasilnya seperti apa. Setelah sudah selesai testing,
sudah bagus kerjanya. Selanjutnya ada maintenance. Maintenance ini tidak hanya perawatan saja, namun bisa kita tambahkan fitur-fitur baru agar alat yang kita buat ini semakin canggih dan semakin mudah masyarakat sekitar untuk memantau tingkat kekeruhan air yang ada. Seperti itu. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi untuk menentukan permasalahannya. Hasil dari observasi digunakan untuk analisis data yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dalam membantu memenuhi kebutuhan. Tahapan ini meliputi permasalahan analisis, data penelitian, analisis dari sisi sistem, analisis kelayakan sistem, dan analisis kebutuhan perancangan. Selanjutnya setelah analisis, kita ada desain. Desain itu adalah tahapan rancang interface dan sistem berdasarkan kebutuhan fungsi software. Rancang user interface menggunakan mockup dan rancangan sistem menggunakan flowchart. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi yaitu peneliti merubah pada tahap sebelumnya desain menjadi sebuah aplikasi agar fungsi software dapat dijalankan. Untuk merubah desain menjadi sebuah aplikasi, peneliti menggunakan software Arduino IDE dan Telegram. Selanjutnya ada testing. Testing ini adalah tahap digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikembangkan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Testing atau evaluasi perancangan pengujian yang digunakan pada aplikasi sistem monitoring kekeruhan air menggunakan turbidity sensor berbasis microcontroller. Selanjutnya ada maintenance. Proses ini tahap pemeliharaan software. Software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan karena proses ini untuk mengembangkan fitur baru dan juga perbaikan apabila terjadi error. Berikut data-data yang sudah saya lakukan, saya berikan ini. Kita ambil sampel, ada sekitar 20 sampel. Totalnya 58 yang sesuai kita harapkan dan 3 yang tidak sesuai. Dan ada sekitar 4 sampel yang termasuk kategori airnya jernih. Yang pertama ada air minum kemasan, yang kedua air minum depot isi ulang, yang ketiga air sumur, dan yang keempat air PDAM. Jadi ini berikut data-data yang saya tampilkan, yang saya presentasikan ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.